sebelumnya saya mohon maaf karena tidak sempat menyiapkan tampilannya sebagaimana setelahnya ya, setelah tersebut. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammadin abduhu wa rasuluhu Muhammad wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd. Alladzina amanu taqullaha wa tuqatih wa la ta'budu wa antum muslimun. Allahumma rahmah bil Quran. Sahabat-sahabat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat banyak wajah kalian, ada secercah harapan di tengah harapan. Iya. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala karunia yang mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya nikmat kesempatannya kita bertemu pada pagi menjelang siang ini semata-mata karena mengharapkan rahmat. Iya, jadi masa muda kita adalah salah satu fase nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sedikit cerita, kemarin itu saya sholat Jumat di Masjid Nur Muhammad di masjidnya mertua beliau. Kemudian habis khutbah kemudian mau sholat, itu kan yang biasa mimpin sholat itu mertuanya beliau. Mertuanya beliau. Setelah dipersilahkan ternyata dia sudah kesulitan Ustaz, kemudian berdiri. Nah, saya tak tahu bercampur-campur ke perasaan dan tak terasa tuh saya meneteskan air mata. Artinya kan selama ini dia selalu imam, saya sering sekali di sana di satu tempat. Biasa kalau ada teman-teman berhalangan saya dikirim ke sana. Jadi itu mesti memang dia punya kesan tersendiri karena terlalu seringnya saya khutbah di situ. Dan selalu boleh imam. Artinya dari sekian banyak hikmah yang kita bisa ambil bahwa mau tidak mau kita akan menuju fase seperti itu kalau kemudian Allah berikan umur yang panjang. Sekedar untuk kemudian berdiri kita akan kesulitan. Maka pada titik inilah saya mengajak diri saya dan sahabat-sahabat sekalian untuk memberikan pengorbanan terbaik kita di saat kesempatan itu kita miliki. Menarik ya, kewajiban berdakwah. Ini sesuatu perkara yang sangat penting agama kita sehingga dia kewajiban. Karena pentingnya dakwah, maka ini kemudian disematkan kepada seluruh umat Islam. Ini karena pentingnya ini perkara berdakwah. Dan kemudian minimal balighu anni walau ayat. Seperti itu. Kenapa kemudian peradaban hari ini gelap? Karena salah satu kemudian kewajiban yang dilupakan oleh umat Islam itu adalah dakwah. Dan tentunya dakwah ini akan efektif manakala dilakoni oleh 3 komponen umat.
ya, pribadi, kelompok, dan tentunya yang level paling tinggi itu adalah, maka dakwah itu tadi tentang konsep ide Islam. Tentunya yang menjadi pertanyaan kita, bagi kita semua kan, itu tidak bisa hanya terhenti pada tataran konsep, tapi dia harus aplikatif. Nah, pada titik inilah kemudian urgensi dakwah tadi. Kita harus memainkan peran kita masing-masing dalam rangka membangun kesadaran umat, meyakinkan umat bahwa tidak ada ide yang hak untuk kemudian kita emban, kita jalankan di tengah-tengah kehidupan kita selain Islam. Seperti itu. Saya yakin betul bahwa teman-teman sosialis, pengusung sekularisme itu, mereka tidak paham itu ideologi Islam. Iya, saya yakin sekali. Mereka kemudian bangga dengan tokoh-tokoh sosialis, sesuatu yang sulit dipahami. Bagaimana bisa kemudian dia lebih mengagumi misalnya Che Guevara, Karl Marx dibanding kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara dia bersahadat? Ini kan sesuatu yang aneh. Tapi pada titik ini kita bisa kemudian paham bahwa ternyata karena dakwah, penetrasi dakwah mungkin orang-orang sekuler, orang-orang sosialis lebih kencang daripada kita. Namun seperti itu, kita kurang pede untuk kemudian menyampaikan ide kita. Padahal sebagai seorang muslim sejati, idealnya itu, kita harus pertaruhkan memang segalanya. Kalau memang harus berujung dengan maut, tidak ada masalah. Kan maunya begitu, idealnya begitu. Tapi mohon maaf, kita hari ini memang jatuh. Jadi kehilangan orientasi yang mulia. Kalau kasarnya itu hanya sebatas perut yang ada di pikiran kita, hanya sebatas urusan perut. Kita datang dari kampung masuk kampus, yang ada di pikiran kita itu, mohon maaf kasarnya itu, perut mau diamankan. Kan pekerjaan dong, pekerjaan yang ada di pikiran besar kita, supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang mapan. Dan inilah yang membuat kita kalah hari ini. Karena di mana masalahnya ini, umat yang begini besar, 1,6 miliar, seharusnya menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, tapi kok seperti ini keadaan. Inilah kalau bahasa Nabi kan, hubud dunia wa karahiyatun maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati, sehingga kemudian kita tidak mampu lagi melihat jalan kemuliaan. Kan seperti itu. Tidak mampu. Tidak tersisa sedikit keberanian untuk kemudian ingin melawan orang-orang kafir. Kita berlindung kepada Allah. Kan begitu ya? Tidak punya nyali sama sekali. Sehingga wajar kalau kemudian orang-orang kafir itu leluasa kemudian menyiksa dan membantai saudara-saudara kita. Karena dia pastikan bahwa umat Islam hanya sibuk dengan urusan perutnya. Begitu ya? Saya kadang berpikir, ini banyaknya kampus Islam ini kenapa bisa begini nih? Banyak sekali profesor, doktor, ahli hadis, ahli tafsir. Kan begitu? Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, itu tadi, karena kita gagal melihat Islam ini sebagai sebuah ideologi yang harus kemudian dijalankan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ini yang harga mati. Sekarang sekularisme jadi harga mati. Bagaimana ceritanya? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulnya kemudian menempatkan dakwah ini sebagai aktivitas yang mulia. Ini harus tertanam dalam diri kita, sehingga kita gelisah kalau kemudian tidak melakoni aktivitas dakwah ini. Kita selalu mengatakan bahwa Rasulullah sebagai teladan terbaik. Coba, dengan apa baginda Rasulullah SAW habiskan hari-harinya? Dakwah, toh?
dakwah ilallah, supaya dunia ini terang dengan cahaya Islam. Dan Al-Quran pun kemudian secara spesifik ya menempatkan kemuliaan bagi orang-orang yang mengemban dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Seperti itu. Sebaik-baik perkataannya adalah perkataan yang mengajak kepada Islam, mengajak kepada Tuhannya. Ini harus menjadi karakter kita. Dengan siapa saja kita ketemu. Ini karakter umat Muhammad. Ketika karakter ini insya Allah menyatu dengan kita, maka insya Allah dengan izin Allah kemenangan di depan mata. Iya. Ini hanya persoalan kemudian belum tumbuhnya kesadaran umat terkait dengan pentingnya kita kembali kepada Islam. Dan semoga ada istilahnya berkah terselubung dari rusaknya kehidupan kita hari ini untuk menyadarkan umat bahwa kita harus segera kembali. Rusak. Dan itu pasti ketika manusia itu melenceng dari syariat, maka pasti pelan tapi pasti itu akan berujung pada kebinasaan. Itu pasti itu. Jadi pekan ini kan kita mengangkat tema khutbah Jumat itu terkait dengan jilbab, kewajiban berjilbab. Luar biasa. Bagaimana Islam kemudian menjaga, terkhusus perempuan. Jangankan kemudian dibiarkan untuk mengumbar aurat kemana-mana, menjual kehormatan. Itu dia keluar rumah harus kemudian menutup aurat. Yang boleh tampak adalah muka dan telapak tangan. Mazahara minha itu kemudian dijelaskan oleh para ulama, para sahabat yang mutabar itu. Yang dimaksud dengan mazahara minha yang biasa tampak itu adalah muka dan telapak tangan. Selebihnya itu tidak boleh tampak. Masya Allah. Tapi sekarang peradaban kita kan malah kemudian jadi komoditi, aurat malah jadi komoditi. Bahkan kehormatan, Ustaz. Maka muncullah istilah PSK. Tuh. Ini apa tidak gila ini? Apa itu PSK? Pekerja seks komersil. Naudzubillah. Coba dianggap sebagai sebuah pekerjaan, profesi. Apa enggak gelap ini peradaban? Jadi sebenarnya jualan ide radikalisme yang sekarang kemudian ini disematkan kepada orang-orang yang menyeru kepada syariat Islam itu karena ini akan membahayakan sekularisme. Nah seperti itu. Ketika dakwah syariah dan khilafah ini terus digaungkan, itu akan mengancam kapitalisme liberal, sekuler. Ini masalah kepentingan. Seperti itu. Siapa yang dirugikan kalau kemudian syariat ini tegak? Ya orang-orang yang senantiasa merasa nyaman bergelimang dalam kegelapan kan begitu. Bergelimang dalam dosa. Luar biasa penjagaan Islam. Tapi ketika ini kemudian tidak berjalan, coba ini satu contoh kasus saja di Gua Sele sudah luar biasa efeknya. Masalah menjaga aurat saja, iya. Ini ketika tidak menjaga aurat biasanya kan berujung kepada kesalahan yang lebih fatal ya. Biasanya kan begitu. Di Kabupaten Goa saja itu yang tercatat, ini yang tercatat ya. Data di Dinkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Goa. Itu data terakhir 2019. Yang mengidap HIV itu sudah di angka 500 coba. Ini bukan angka yang kecil ini. Bukan angka kecil, itu yang terdata. Yang sempat didata, yang terdata mungkin dia periksakan diri.
Dan yang menyakitkan, mayoritas di antara mereka itu adalah usia-usia produktif. Artinya apa? Saya sering sampaikan bahwa kita bertahan dengan keadaan ini adalah sebuah sadar atau tidak kita sedang menyiapkan diri menuju pada kebinasaan. Kita sadar atau tidak? Bermasa bodoh dengan keadaan ini. Iya. Kehancuran sebuah umat itu tidak cuma sehari, tidak berlangsung sehari, butuh proses panjang. Coba kalau kita pelajari kemudian bagaimana jatuhnya Cordoba, bagaimana jatuhnya Andalusia, itu tadi perilakunya tenggelam dalam perilaku hedonisme, kesenangan naluriah. Ketika musuh datang kita tak siap, dan itu sudah prakondisi sekarang. Remaja-remaja, pemuda-pemuda kemudian lebih asik kemudian nongkrong di kafe-kafe. Sebenarnya ini coba kita analisa ini. Coba, ini proses menuju penjatuhan, penghancuran sebuah umat yang kadang kita tidak sadar. Iya, itu belakangan yang baru bermunculan, ramai di sana sini. Hanya mohon maaf, kajian ini awalnya mau ditempatkan di kafe. Bilang, saya bukan arti mau mengharamkan kafe, tapi saya sedikit pengalaman kayaknya banyak yang ini di kafe itu ya ada hal-hal yang kadang kurang nyaman lah untuk dipandang dan susah dihindari. Nah, lebih baik dosis saya Ustaz. Saya bilang ini nuansa pengajian kita di masjid saja lah. Insyaallah. Kalau memang hanya ngopi kita akan siapkan kopinya, tehnya kita akan siapkan insyaallah. Begitu. Insyaallah. Iya. Iya. Dakwah ini memiliki peran yang sangat penting karena manusia itu bergerak pikiran. Dalam kitab Nizamul Islam itu di halaman pertama, di situ dijelaskan bagaimana sebenarnya memberikan pemahaman kepada kita bagaimana merubah sebuah peradaban. Saya pikir hari ini kita sepakat bahwa peradaban ini digelap, didominasi oleh kapitalisme sekuler. Maka tidak ada jalan lain adalah menghadirkan pemikiran yang kontra dengan sekularisme ini. Dan apalagi kalau bukan Islam. Nah, kita harus percaya diri menyampaikan ide ini. Walaupun sekarang ini kita berada di era memang agak menantang. Seperti itu. Bayangkan sesuatu yang muktabar, yang pernah menaungi selama 13 abad umat Islam, seolah menjadi barang yang membahayakan. Lihat tataran ide ya, seperti itu. Syariat dan khilafah ini seolah menjadi barang yang kemudian diberikan penggambaran ini bahaya. Coba, sesuatu yang datang dari zat yang maha segalanya dianggap bahaya. Esensi syariah itu kan persatuan umat, penerapan Islam, dakwah ilal alam, dakwah ke seluruh dunia. Apanya bahaya? Coba, apanya bahaya? Makanya itu Pak Ridwan Saidi ya, Ridwan Saidi itu yang ada gondrong-gondrong itu yang sudah biasa dipanggil Babe ya. Ini rezim ini tidak paham sejarah. Nusantara ini banyak berutang budi kepada Khilafah Utsmani. Apanya bahaya kalau kemudian khilafah tegak? Ini bahayanya karena kita tidak paham sejarah. Kita lebih paham sejarah Majapahit, Singosari, kan begitu ya? Itu yang kita pahami. Padahal seharusnya kita sebagai seorang Muslim sejarah kita dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita mulai. Kan begitu ya? Itu sejarah kita. Ada salah seorang sahabat kita, dia anaknya dikasih sekolah di mana? Saya agak lupa, tapi dia sekolah itu tidak mau dia mengikuti kurikulum nasional. Didatangi beberapa kali katanya karena dia bilang ini kurikulum kita pakai kurikulum penjajah. Kita sudah setengah mati mengerahkan daya, tenaga, pikiran, setelah selesai tidak tahu apa-apa. Itu anak SMA yang masuk, yang dia tahu cuma tawuran. Padahal sudah mengerahkan tenaga luar biasa. Sebenarnya. Kalau sudah tamat SMA itu sudah 12 tahun Ustaz sekolah. 5 ayat pertama saja alif Al-Baqarah dia tidak tahu. Apa ini bukan penjajahan?
penjajah. Yaitu katanya itu konsep sekolah itu dia berbasis pesantren, diajari memang ilmu dunia juga, peternakan, pertanian, seperti itu. Kalau kita kuat di sini, soalnya kita tidak akan dijajah sebagaimana hari ini. Ada memang sebuah konspirasi yang membuat kita tidak mandiri. Yang terjadi, alhamdulillah. Nah, pada titik inilah pentingnya menyadari setiap diri dakwah kepada Islam. Ini menjadi sebuah sunatullah ya. Jadi kita hidup di era di mana kemudian Islam terpuruk, maka pada saat yang sama juga menjadi ladang pahala bagi kita ya, ladang pahala bagi kita untuk kemudian mengajak kembali saudara kita kembali kepada Islam. Dan ini adalah bisyarah. Ini sesuatu yang pasti. Islam akan kembali. Makanya sayang kalau kita tidak ambil bagian. Sayang kalau kita tidak ambil bagian. Tadi katanya sampai jam 12 kan? Sampai jam berapa ini? Kalau di jadwal kami udah 11.30 saya lihat. Iya. Ini 11.30, kita masih punya waktu 3 menit depan. Ya. Tapi ini modal, kita sudah ketemu. Tinggal kita akad bagaimana pertemuan selanjutnya. Karena tidak bisa tuntas kalau cuma sekali ketemu. Tidak bisa. Saya sendiri sudah 20 tahun mengkaji, tidak tuntas. Iya, kurang lebih 20 tahun. Saya mulai ngaji sejak 2000. Iya. Berawal dari buletin, saya lihat dia di buletin. Menarik juga ini buletin. Sampai kemudian ada teman, kalau Anda mau serius nanti saya antarkan ketemu ustadznya yang kasih jalan ini buletin. Begitu berawal. Iya. Dan secara kebetulan ini sebentar guru saya yang kurang lebih hampir 20 tahun yang lalu dia mau datang. Iya, ada acaranya kayaknya dia mau lewat jalan Malino dan singgah di rumah Ustaz. Padahal dia dokter. Iya. Dia dokter. Seperti itu. Betapa itulah dakwah, buah dari dakwah. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana hidup saya kalau saya tidak tersentuh dakwah. Mungkin di pikiran saya hanya uang terus dipikirkan, gitu ya. Sebagaimana kebanyakan. Iya. Mengejar kesenangan naluri. Iya. Jadi karena keterbatasan waktu ya mungkin ada sedikit nanti kita bisa diskusi sedikit. Poin penting barangkali yang harus saya sampaikan yang berbaik ini bahwa dakwah itu adalah kewajiban. Dan yang mewajibkan itu bukan saya, yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga Allah mudahkan kita untuk kemudian menyambut perintah Allah. Ini perintah, ini kewajiban sebagaimana kewajiban yang lain. Seperti itu. Kan saya sampaikan kemarin ya di khutbah Jumat bahwa kita ini ya mudah-mudahan tidak termasuk orang yang kena virus sekuler. Virus sekuler itu adalah mereka hanya mau kemudian terikat betul dengan aturan Islam ketika bicara ibadah-ibadah mereka. Tidak mau melenceng sedikit pun ketika dia sholat. Pasti kemudian mau persis apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau sholat, puasa, iya kan ada fikih puasa. Ada fikih sholat. Tapi anehnya kenapa kemudian ketika di luar masjid, kalau kita sudah bicara fikih siasa, fikih politik, malah politiknya Montesquieu diikuti. John Locke, ekonominya Adam Smith. Ini gimana ceritanya? Itulah virus sekuler yang kemudian dicangkokkan terus ke kita. Ya mungkin istilahnya mulai kita menghirup udara, begitu. Maka jadilah kita orang sekuler, menjadi biasa-biasa saja ketika ayat-ayat Allah ditelantarkan.
kita tidak melihatnya sebagai sebuah persoalan utama dalam hidup kita ketika agama ini dicampakkan. Ayat-ayat Allah tidak berjalan. Iya, jadi menuju sebuah perubahan memang tidak cukup hanya sehari, Ustaz. Apalagi cuma setengah hari, iya. Tapi semua insya Allah bisa berawal dari situ. Kita komitmen untuk berdakwah. Teman-teman di UIN saya lihat tadi ada 4 orang ya yang angkat tangan. Berapa orang dari UIN? Berapa orang dari UIN? 5 ya. Coba Ustaz angkat tangan. 3 ya. Wah, ini luar biasa ini. Kalau sudah 3 itu luar biasa Ustaz. Karena dari angka 3 dan angka naik jadi 4. Pengembangan akan begitu ya. Intinya gerak, bergerak, dan semoga Anda mengikuti jejaknya sahabat Mus'ab bin Umair ya. Mencerahkan teman-teman di kampus UIN menjadi orang-orang terdepan memperjuangkan syariat Islam. Seperti itu. Baik. Ini mungkin sedikit pengantar ya karena keterbatasan waktu. Saya ingin sedikit mungkin kita sharing diskusi ya. Saya mau mendengar sahabat-sahabat sekalian, baik teman-teman dari UI maupun dari tempat yang lain ya. Silakan Ustaz. Ini si baju merah saya mendengar suaranya nih. Panas. Mau bertanya atau memberikan nasihat kepada kita semua? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini permasalahannya sekarang ini, Ustaz. Bahwa yang saya dengar itu di berbagai madrasah, sekolah dan universitas yang mana pemahamannya, pembelajarannya mengenai jihad dan khilafah akan dihilangkan. Sedangkan hal ini adalah jihad dan khilafah adalah hal yang penting dalam agama Islam. Sedangkan banyak sekali saudara-saudara kita dan saudara kita yang di dalam kampus dan sekolah mengalami bangku pembelajaran untuk menambah pemahaman Islamnya. Dan di situ seandainya dihilangkan jihad dan khilafah, pasti kasihan sekali terhadap saudara kita dan saudara kita di luar sana yang pemahamannya salah atau kekurangan mengenai agama Islam. Sedangkan ini adalah hal yang sangat penting dalam agama Islam. Jadi barangkali Pak Ustaz, adakah solusinya jangka pendek atau jangka panjang untuk menghadapi permasalahan ini? Iya, bisa iya, jadi permasalahan tadi sekaligus membuat konfirmasi kepada kita bahwa masalah ini tidak mungkin kita selesaikan kalau pribadi-pribadi. Harus kita berjamaah. Iya. Permasalahan yang menimpa umat ini itu tadi tidak mungkin kita selesaikan tanpa ada sebuah hadiran sebuah jemaah yang konsen untuk kemudian membangun sekarang. Ya. Tapi yakinlah, saya yakin sekali bahwa orang yang kemudian mencoba memadamkan cahaya agama Allah, ajaran agama ini, itu insya Allah tidak akan berhasil. Ya. Ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana melawan konspirasi. Ya. Bayangkan negara ini sendiri kemudian itu dimenangkan dengan jihad ya. Kok ini ajaran jihad, ajaran khilafah, sesuatu yang mutabar dibahas oleh para ulama, tidak ada perbedaan di dalamnya tentang wajibnya, kok mau dipermasalahkan? Yeah. Jadi mereka itu hanya perpanjangan tangan dari para kapitalis kulit, para penyembah kapitalis. Seperti itu. Ini tantangan tersendiri. Ya, saya tahu apakah saudaraisme itu diberlakukan. Ya. Jadi ada memang hal menarik. Kan sempat ada konfirmasi itu dari Kemenak bahwa sebenarnya tidak akan dihapus, cuma dipindahkan menjadi bahasan sejarah.
Oh ini ada sebuah esensi sebenarnya yang menarik di sini. Jadi khilafah itu kan tadinya dia bahasan fikih, jihad itu bahasan fikih. Artinya ketika kita bicara fikih itu amalan praktis. Nah ketika kemudian dimasukkan ke dalam konteks sejarah seolah hanya sekedar dibaca sejarah doang. Sejarah jihad misalnya ya. Ini sebuah konteks yang berbeda. Ada esensi yang mau dihilangkan. Jadi ketika orang bicara fikih jihad itu adalah bagaimana mekanisme tata cara berjihad. Kan begitu. Ketika orang bicara fikih khilafah, bicara tentang mekanisme tata cara bagaimana sistem pemerintahan Islam itu dijalankan. Kan seperti itu. Dan Masya Allah, para ulama telah merinci dalam berbagai kitab fikih siasat. Misalkan yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi Al-Ahkam As-Sultaniyah ya, itu rinci. Masya Allah, seperti itu. Ini tantangan kita. Jadi musuh utama kita adalah orang-orang sekuler memang. Orang-orang sekuler tidak mau menginginkan formalisasi syariah, katanya cukup nilai-nilainya ya, esensinya saja. Yang penting kan esensinya. Ini mereka tak fair. Kalau memang kemudian tidak butuh formalisasi, kenapa hukum sekuler diformalisasi? Kan begitu. Kenapa hukum-hukum positif itu diformalisasi? Kalau memang tidak perlu formalisasi. Tapi kalau hukum Islam mau diformalisasi, dipermasalahkan, kan tak fair toh cara berpikirnya. Kenapa demokrasi ini diformalisasi? Kan yang penting esensi demokrasi kan begitu. Yang penting esensinya. Nilai-nilai yang kita harapkan hadir ketika kemudian ide itu diterapkan kan begitu. Tidak bisa. Mereka juga tidak konsisten. Maunya kemudian hukum-hukum sekuler diformalisasi, tapi kemudian kalau hukum Islam tidak usah diformalisasi. Ini kebaikan bersama. Ini satu tantangan. Betapa memang ada usaha sistemik, ada usaha sungguh-sungguh untuk kemudian menggiring umat ini semakin jauh dari Islam. Dan pada titik ini kita harus menjadi penjaga, harisan amin, penjaga terpercaya bagi agama kita. Iya. Mungkin begitu barangkali ya. Iya. Jadi ini salah satu konspirasi jahat memang yang semakin berani. Bayangkan, saya bisa-bisa nanti kemudian melebar. Kalau ini sukses, bisa-bisa nanti ajaran yang lain lagi, dan mungkin bisa-bisa nanti sholat dan lain sebagainya. Allah gitu ya. Dan itu ada yang sukses, ada beberapa negara yang sukses. Kalau kita anda ini, kalau kita tidak waspada, itu buktinya Andalusia. 800 tahun lebih umat Islam pernah jaya di sana, dan kemudian disikat habis, selesai. Itu panjang prosesnya, dan hari ini itu berjalan kalau kita menyadari konspirasi itu, penghancuran umat. Pergerakan-pergerakan yang murni Islam ditekan ya. Sementara pergerakan-pergerakan liberal enak saja, mereka enjoy, disuplai dana dan lain sebagainya. Iya. Itu barangkali ya. Walau mungkin yang lain sebelah sini tengah. Iya. Bersuara itu penting Iya. Saya sampaikan bahwa mumpung Allah masih kasih kesempatan bersuara, iya, maka bersuara memang makin. Iya, begitu ya. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu sebagai lembaga dakwah. Tapi
dalam penerapannya lembaga dakwah ini banyak yang keluar dari syariat Islam. Contohnya seperti interaksi antara akhwat dan ikhwan itu kurang terkontrol. Apakah posisi dakwah seperti ini dibenarkan atau tidak? Karena memang ada hal-hal yang tidak bisa kami hindari, terutama berinteraksi dengan akhwat. Jadi berat memang saya lihat. Kesempatan kemudian ya pernah sekali ya 2 kali di pelataran masjid itu saya diundang sama beliau. Ini kalau begini model kajian ini ada di samping sini nimbrung di situ lagu perempuan. Ya Allah, apa ini? Ini mata saja susah dijaga kalau gitu, ya Allah. Seperti itu. Itu tadi imbas betapa memang kita ini tidak punya gambaran betapa agungnya peradaban kita. Iya. Bagaimana saling melindungi. Iya. Ada kitab yang menarik itu di kitab Nizamul Istimah, jadi sistem pergaulan dalam Islam. Jadi di situ dijelaskan bahwa hukum asal sebenarnya pertemuan laki dan perempuan itu haram. Iya, hukum asalnya. Kapan kita bisa ketemu? Itu ketika dibenarkan oleh hukum syara. Masya Allah. Makanya diatur sedemikian rupa. Bagaimana kemudian supaya interaksi itu syar'i. Ada juga istilahnya kan memang hayatul am dengan hayatul khas, kehidupan umum ya. Ada hayatul khas, kehidupan khusus. Ya ini imbas dari sekuler ya, sekularisme memang sehingga kadang kita merasa terbiasa nimbrung di situ, ya Allah, sampai tengah malam ini bagaimana ini? Itu dari Koluko mereka kadang bikin pelatihan teman-teman. Ada di dekat komplek itu saya lihat agak padat saya lihat agendanya, tapi itu agak ngeri saya lihat, terus terang agak ngeri. Walaupun kemudian ada disematkan sebagai lembaga Islam ya, kajian Islam, itu tadi interaksinya. Dan tadi mungkin sudah disinggung, itulah efeknya tadi. Sampai kemudian ada yang tidak diinginkan, kemudian sampai dibunuh, dihamili, ini kan berawal dari situ. Sebuah bangunan interaksi yang tidak syar'i. Iya, jadi memang langkah awal ya paling tidak bagaimana dikomunikasikan. Jadi salah satu cara terbaik itu dikomunikasikan. Alangkah baiknya mungkin kalau forum kita begini modelnya, seperti itu, agak terpisah, seperti itu, interaksi. Idealnya memang pembinaan kita kalau teman-teman itu ya dipisah model pembinaannya. Ada khusus pembinaan akhwat dan ada pembinaan ikhwan. Hanya momen-momen kemudian paulik dan kemudian disatukan dalam satu gedung. Tapi kajian-kajian khususnya itu kemudian dipisah total, terpisah. Tidak ada interaksi karena rawan namanya. Itu naluriah, Ustaz. Naluriah namanya laki perempuan saling pandang itu bahaya. Makanya kita harus kemudian banyak-banyak berdoa untuk berlindung dari fitnah nisa. Berat. Coba kalau berdekatan sekali Ustaz, mengisi pengajian saja, Allah. Bagaimana ceritanya? Begitu ya. Iya. Insyaallah bagaimana lah dicari jalan terbaik. Kita ini kan sebagai simbol Islam yang seharusnya menampilkan cita rasa Islam ya, bahwa beginilah Islam. Ya, beginilah Islam. Ada juga pengalaman, maaf ini mungkin sekedar pengalaman saya pengajian dulu beberapa tahun yang lalu itu saya sering masuk kampus di UIN. Ada beberapa yang saya bina, ada yang bertahan sampai hari ini, dan ada satu anak cerdas sekali. Tapi terakhir saya ultimatum dia. Kalau Anda masih mau lanjutkan ini kajian, maka itu tadi, jangan lagi bonceng akhwat. Udah bilang terbiasa Ustaz.
Artinya seolah memang dianggap hal biasa ya. Tadi saya tidak berprasangka buruk, mohon maaf, karena itu tadi dianggap mungkin menolong temannya, keluarkan agak jauh jalan ya. Iya Allah, cerdas itu anak. Iya. Kenapa saya tidak mau nanti kemudian kesannya, oh ini organisasi ini kok model pembinaannya seperti ini. Itu jadi tertawaan di kalangan yang betul-betul pergerakan Islam. Iya, bukan kita merasa sok suci begitu. Iya, tapi ini memang kita punya standar bahwa kader kita tidak boleh kemudian membonceng perempuan. Itu bahaya. Karena sudah pintu yang akan membahayakan sebenarnya. Kan dari situ berawal. Pertama bonceng-bonceng. Itu naluriah itu. Bahaya. Berawal. Cerita kalian tidak mungkin sama-sama membisu dong. Dari atas boncengan itulah kemudian muncul pembicaraan-pembicaraan. Dan seterusnya. Semakin jauh, semakin larut. Dan kalau saya tidak salah, kata Imam Ibnu Qayyim ya begitu. Memperturutkan nafsu itu ibarat sebuah lubang, dan kemudian seekor kuda itu kemudian masuk, dia akan masuk terus itu, agak susah, tidak bisa mundur, maju terus. Biasanya begitu itu, tabiatnya itu nafsu. Iya, itu hati-hati. Makanya kenapa kita melarang kemudian orang pacaran, itu bahaya. Jangan dikira dia akan mundur, ketika maju sedikit dia akan mau maju terus. Sampai berujung tragis tadi, hamil dan kemudian dibunuh. Itu sudah kalah dia. Tidak mungkin, saya sering sampaikan, tidak mungkin sesuatu itu dilarang oleh Allah kalau itu baik untuk kita. Allah Maha tahu. Kan tinggal kita pastikan kan. Kalau sudah jelas-jelas bahwa ini perintah, ini adalah larangan Allah, maka pasti di situ ada mudarat, di situ ada bahaya di situ. Kalau sesuatu itu diperintahkan, itu sudah jelas bahwa itu untuk kebaikan kita. Dan kita bisa lihat benang merahnya bangsa ini, ya, dalam konteks bangsa kita. Kenapa muncul banyak permasalahan? Karena kita membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Saya sering sampaikan di khutbah ceramah bahwa ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana bisa negeri ini kemudian terperosok ke dalam utang dan kemudian kesulitan untuk membayarnya. Bayangkan di 2020 ini utang saja mau jatuh tempo 295 ya, kalau saya salah ingat. 295 triliun. Coba berapa universitas bisa kita bangun? Ini rakyat yang dicekik dengan pajak untuk membayar bunga. Coba, ini sebuah kezaliman yang harus kita lawan. Seperti itu. Jadi ini bukan perkara remeh. Syariat Islam ini yang kita usung, yang kita perjuangkan untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan umat, dan sekaligus ladang pahala bagi kita. Kita kan ingin mempersembahkan amalan terbaik kita, Pak, sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba amalan apa yang kita mau, istilahnya dalam tanda kutip, kita membanggakan nanti di hadapan baginda Rasulullah SAW? Apa? Nih. Makanya di akhir surah Al-Kahfi itu kan Allah kemudian mengingatkan kita, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih." Barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Rabb-nya, berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia melakukan amal soleh. Dan adakah amal soleh yang lebih agung selain amal soleh untuk kemudian mengembalikan syariat Islam di tengah-tengah kehidupan kita? Seperti itu. Iya, saya sangat ya sebagaimana tadi Ustaz Herman bilang, punya harapan besar nanti kita sambung ya dialog ini, insyaallah. Dialog ini. Hidup ini cuma sekali. Sayang kalau kemudian kita tidak peruntukkan dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala.
menjadi ansar Allah, penolong agama Allah. Ya. Dan inilah jalan kemuliaan. Ya. Dunia ini Ustaz akan segera kita tinggalkan. Di satu sisi dia semakin menarik hati, tapi pada saat yang sama secara hakikinya kita semakin menjauhinya menuju kehidupan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah menolong kita, menyatukan hati-hati kita untuk kemudian istiqomah menjadi barisan pejuang-pejuang dakwah. Iya, waktu mungkin yang membatasi ya, insyaallah. Bisa juga nanti kita bikin programkan ini supaya materinya nanti bersambung terus. Daurah sekali sebulan dan teman-teman mengajak temannya ya. Bisa kita agendakan insyaallah ya. Bisa kira-kira insyaallah ya. Nah, sekali sebulan, minimal sekali sebulan bawa temannya. Paling tidak kita sudah dapat pahala mengajak saudara. Karena mengajak saudara kita untuk kemudian bagaimana melihat persoalan ini juga tidak mudah. Karena mereka sudah berkarat dengan ideologi sekuler yang penting merasa nyaman gitu. Begitu, merasa nyaman. Jadi kita tidak boleh kemudian mengikuti hawa nafsu kita, tapi bagaimana kita arahkan harus sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta kita. Yes. Apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'atuhu. Nah seperti itu. Tidak sempurna keimanan kamu di antara sekalian sehingga mengikuti apa yang aku bawa. Seperti itu. Jadi hawa nafsu ini harus kita arahkan mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Iya, jazakallahu khairan sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini ada manfaatnya. Mohon maaf manakala ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik, ini mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bernilai pahala insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Saya akhiri. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.